Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vina Febian. Saya merupakan mahasiswi jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah Bekasi. Dengan nomor induk mahasiswi 2021010278. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis kesalahan bahasa lisan pembawa berita dalam keterampilan berbicara. Presentasi ini dibuat berdasarkan makalah yang sudah disusun sebelumnya untuk memenuhi kriteria UAS Bahasa Indonesia. Nah, berikut merupakan pemaparannya. Komunikasi merupakan suatu proses pengiriman pesan atau informasi terhadap dua orang atau lebih. Nah, sama halnya ketika kita sedang melakukan bicara di depan umum. Berarti ada penyampaian informasi tertentu agar orang lain dapat memahami apa yang sedang kita sampaikan. Di dalam tindakan sosial, haruslah terdapat elemen-elemen umum yang sama-sama disetujui dan dipahami untuk sejumlah orang atau masyarakat untuk melakukan komunikasi. Di antaranya elemen tersebut ialah adanya pembicara, yaitu berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan tertentu, dan lawan bicara sebagai penyimak atau penerima pesan informasi. Rumusan masalah dalam presentasi ini adalah bagaimana bahasa lisan dapat mempengaruhi keterampilan seseorang dalam berbahasa. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh apa saja yang menjadi hambatan seseorang dalam berbahasa lisan. Berikut merupakan hasil dan pembahasan. Jadi, keterampilan berbicara sendiri termasuk ke dalam ragam bahasa lisan yang sifatnya sangat produktif. Mengapa sangat produktif? Karena berbicara menghasilkan informasi yang dikemas dalam wujud bahasa yang bermakna. Contoh faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara biasanya pelafalan, pilihan kata, struktur kalimat, intonasi, sikap, serta gestur dan mimik. Sebelum kita melakukan kegiatan berbicara, terutama berbicara di depan umum, seorang pembicara atau pembawa berita harus melalui 3 tahapan utama, yaitu tahapan pertama adalah tahapan perencanaan. Tahapan ini merupakan kegiatan seseorang pembicara untuk membangun ide serta gagasan yang nantinya akan dijadikan sumber atas informasi yang akan disampaikannya. Yang kedua adalah tahapan pemilihan. Pada tahapan ini, seseorang pembicara harus mempunyai keterampilan dalam mengemas makna yang terkandung di dalam kebahasaan atas informasi yang akan disampaikannya. Biasanya berkaitan dengan unsur kebahasaan yang meliputi kata, frasa, klausa, struktur, dan kalimat. Yang ketiga adalah tahapan pemproduksian. Tahapan ini berhubungan ketika seseorang dalam melakukan kegiatan berbicara di depan umum, di mana adanya keterampilan fasilitasi untuk memformulasikan ekspresi agar dapat menghilangkan kesan ragu-ragu yang berbicara di depan umum. Berikut merupakan kesalahan yang biasanya ditemui ketika pembawa berita sedang membawakan acara tertentu, yaitu kesalahan dalam pelafalan. Kesalahan ini terjadi karena ketidaktepatan pembawa berita dalam menyampaikan informasinya, sehingga berdampak kepada ketidakjelasan informasi yang disampaikan. Yang kedua adalah kesalahan intonasi. Kesalahan intonasi ini sangat berpengaruh penting terhadap kegiatan berbicara, karena dapat diartikan sebagai keseluruhan dari lagu bicara, di mana akan mempengaruhi pesan ataupun informasi yang akan disampaikan nantinya. Jadi, kalimat yang sama belum tentu memiliki makna yang sama pula ketika intonasi yang dilafalkannya tersebut tidak sesuai. Yang ketiga adalah kesalahan dalam kalimat ujaran. Kesalahan ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, diantaranya kesalahan dalam pilihan kata.
Biasanya pembawa berita salah dalam mengungkapkan kalimat majemuk bertingkat, seperti kata penghubung yang menyatakan hubungan, tujuan, dan harapan. Yang kedua adalah kesalahan dalam penggunaan afik. Kesalahan ini biasanya ditemukan oleh pembawa berita dalam struktur kalimatnya ketika sedang menyampaikan informasi, sehingga mengakibatkan perbedaan dalam makna kata berimbuhan. Yang keempat adalah kesalahan dalam kelancaran atau senyapan. Banyak banget nih, kita tidak jarang mendengar pembawa berita melontarkan kata sehingga membuat informasi yang disampaikan tidak jelas atau bersifat gantung. Yang terakhir adalah kesalahan dalam kenyaringan. Biasanya banyak juga pembawa berita yang dalam penyampaian informasinya menggunakan suara yang kecil sehingga menyebabkan informasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Berikut ini merupakan sebagian kecil dari contoh kesalahan pembawa berita dalam menyampaikan informasinya terhadap khalayak umum. Untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut, ada 3 cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah pemberian motivasi. Pemberian motivasi ini penting untuk menurunkan kesan ragu-ragu ketika sedang memulai membawakan berita tertentu. Yang kedua adalah penguasaan materi. Sebelum kita memulai berbicara di depan umum, apalagi membawa berita, umumnya kita harus menguasai materi apa yang akan kita sampaikan, agar pesan yang ingin kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh si penyimak atau pendengar. Yang ketiga adalah dengan melakukan tes uji coba. Sering melakukan tes uji coba membawa kita meningkatkan rasa percaya diri, yaitu dengan cara wawancara dan berbicara di depan cermin. Nah, jadi secara garis besar sangatlah penting untuk mengetahui apa saja kesalahan-kesalahan dalam keterampilan berbicara, khususnya sebagai kita pembawa berita atau acara tertentu. Karena selain dapat untuk meningkatkan kemampuan dalam berbicara, keterampilan berbicara juga dapat mendukung dalam kegiatan aktivitas tertentu lainnya. Demikian sudah informasi yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.